Mau HP bagus tapi duit sekarat? Ya solusinya HP mantan flagship. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Huawei Mate 20 Pro, sebuah flagship Huawei di tahun 2018 sekaligus jadi Mate series terakhir yang terintegrasi dengan Google Mobile Services. Nah, pertanyaannya, apakah di tahun 2022 ini Mate 20 Pro masih menarik buat dipakai? Oke, kalau ngomongin soal harga, tentu aja Mate 20 Pro udah nggak ada barang barunya ya. Saat ini kalian cuma bisa nemuin barang secondnya aja nih, dan harganya ini juga terbilang variatif, dari angka 3 jutaan sampai 4 jutaan. Aku sendiri dapetin Mate 20 Pro ini dengan harga 3,9 juta, dan dengan harga segitu, kondisi yang aku dapetin HP-nya ini sendiri masih normal ya, cuma emang sayangnya datangnya ini tanpa box dan aksesoris alias ya batangan aja. Oke, kalau urusan desain, sebenarnya ini HP tuh punya desain yang udah uzur. Emang cakep sih pada waktu itu, cuma saat ini ya kelihatan biasa-biasa aja. Materialnya ini berbahan kaca Gorilla Glass 5, finishingnya ini glossy, dan saat dipegang ini seakan ada tekstur yang kalau digesek-gesek bunyinya bakal begini. Untuk framenya ini berbahan aluminium dengan di sisi kiri ada tombol volume dan tombol power. Di sisi atas ada lubang mic dan infrared blaster. Di sisi kiri ini kosong nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan SIM tray slot yang jenisnya ini single SIM plus 1 nano SD card. Nah, buat yang tanya speakernya, jadi speaker di Mate 20 Pro ini itu udah stereo ya, dan keluaran suaranya ini di bagian bawah ada di lubang USB-C-nya, dan yang di bagian atas ini jadi satu sama earpiece-nya. Oke, lanjut. Kalau buat di bagian layar, ini Huawei itu menyematkan layar berpanel OLED, resolusinya ini WQHD Plus atau 2K, dan punya luas layar di 6,39 inci. Buat dipakai nonton, jelas kualitasnya masih kerasa banget nih nikmatnya. Apalagi smartphone ini juga udah support HDR10, jadinya untuk konten-konten yang udah mendukung bakal lebih manjain mata kita sebagai pengguna. Ya jujur aja sih, sebagai flagship 4 tahun lalu, layarnya ini masih bagus banget. Tampilannya juga kerasa masih keren karena ada lekukan khas flagship yang bikin HP ini masih kerasa sisi premiumnya. Untuk fingerprint ini posisinya berada di dalam layar, yang untungnya kecepatan bacanya masih tergolong cepat nih, meski kalau dibandingin flagship zaman sekarang ini bakalan kerasa kalah cepat. Tapi overall buat yang punya budget minim, di harganya ini layar dari Mate 20 Pro tuh masih kerasa superior dan masih jadi salah satu yang terbaik. Oke, kalau ngomongin soal performa, Mate 20 Pro ini dibekali dengan chipset Kirin 980 7 nanometer. Storage-nya ini ada pilihan 6/128 GB dan 8/256 GB, serta pakai sistem operasi Android 9 yang bisa di-upgrade sampai Android 10, dan UI-nya ini pakai EMUI 9.1 yang bisa di-upgrade ke EMUI 10.1. Buat yang tanya Kirin 980 itu setara apa? Mungkin jawabannya adalah Snapdragon 855. Yang buat dipakai harian tentunya ya bakal masih kerasa enak banget, dan untuk menunjang kerjaan ringan ini juga tentunya bukan jadi masalah buat smartphone ini. Skor Antutu versi 9 ini saat dites dapetin skor di angka 460.000, dimana ya ini udah cukup menjanjikan ya buat yang emang nyari smartphone dengan performa ngebut. Main Mobile Legends di sini kita bisa dapat settingan ultra dan frame rate tinggi, udah rata kanan, dan pastinya aman buat mainin game seenteng ini di Mate 20 Pro. Lanjut mainin game PUBG Mobile, ini kita juga bisa dapat settingan rata kanannya alias bisa sampai HDR Extreme dan Ultra HD frame rate ultranya, yang kalau dimainin ini juga masih kerasa enak even kalian pakai settingan tertingginya ini. Dan buat mainin game yang berat banget kayak Genshin Impact di lowest 60 fps ini bisa, di highest 60 fps juga bisa sih. Cuma emang kendalanya adalah suhu yang super duper bakalan panas yang bakalan langsung kerasa di tangan. Yap, bodi kaca di smartphone 4 tahun lalu yang coolernya belum sebagus smartphone zaman sekarang, tentu aja main game lama-lama di smartphone ini bakalan kurang kerasa enak. Tapi buat yang bukan gamers banget dan kalau main game cuma tipis-tipis aja, aku rasa sih nggak akan ada masalah ya sama smartphone ini kalau emang kalian naksir.
Baterainya ini punya kapasitas 4200 mAh yang nggak gede-gede banget. Cuma kalian harus siap-siap aja ya ganti baterai, karena ini HP tuh umurnya udah lama dan kita juga nggak tahu pengguna sebelumnya tuh kayak gimana pemakaiannya. Ya untungnya unitku ini masih tergolong normal, meski sehari itu juga bakalan habis karena sekali lagi kapasitas 4200 mAh itu bukan kapasitas yang gede. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 40 watt yang ngecas selama 30 menit ini bisa keisi sampai 70%. Udah lumayan ngebut lah, cakep. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih, hal keren yang ada di Mate 20 Pro ini. Jadi seperti yang kalian lihat kalau Huawei itu kerjasama nih sama Leica buat bikin konfigurasi 3 lensanya. Pertama ada kamera utama beresolusi 40 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 20 megapiksel, dan terakhir ada kamera tele 3 kali optical zoom 8 megapiksel. Nah, sementara itu buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera beresolusi 24 megapiksel yang posisinya berada dalam poni yang cukup lebar ya. Karena di sini tuh nggak cuma ada kamera aja, tapi ada banyak sensor termasuk Face Unlock 3D yang keamanannya ini katanya tuh setara Face ID di iPhone. Oke, balik lagi ke kameranya. Jadi untuk hasilnya tuh kayak gini. Cakep, cuma kerasa aja ini AI smartphone flagship zaman dulu. Hasilnya sih oke ya, cuma untuk kontras gambar ini kerasa kuat banget, jadinya di bagian shadow ini agak kerasa kurang. Menurutku sih ini masih bisa dipoles lagi ya di aplikasi editing kayak Lightroom. Cuma buat yang males dan maunya terima beres aja, ya udah begini hasilnya. Untuk kondisi low light, hasil foto autonya ini cenderung diterangin. Bakalan cakep sih kalau foto objek manusia, cuma saat foto objek pemandangan suasana malamnya ini bakalan hilang. Hasil foto kamera depan kalau pakai masker, white balance-nya ini kacau. Foto jadi oranye gitu. Nggak cuma foto sih, tapi video juga. Nanti kalian lihat aja deh buat hasilnya kayak gimana. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Mate 20 Pro. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dan ini kondisi sore hari ya, jam 5. Jadi agak sedikit gelap buat awannya. Ini lensa ultrawide-nya seperti ini. Oke. Kita balik lagi, ini lensa utama seperti ini. Coba kita ngezoom lagi ke lensa 3 kali optical zoom. Oh, ini kelebihan. Nah, ini 3 kalinya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke belum, kamera depan dulu. Kita pindah ke kamera depan. Oke, ini contoh perekaman kamera depannya. Videonya stabil, cukup oke. Cuma ini white balance-nya kacau ya. Nggak tahu ini unitku doang atau semua unit Mate 20 Pro kayak gini. Jadi saat ngedeteksi muka, jadi warnanya itu jadi lebih ke kuningan. Tapi kalau misalnya aku tutupin, nah tuh. Jadi setiap ngedeteksi ada muka aja ya, warna videonya jadi kuning. Padahal settingan ininya, filter warnanya itu nggak ada loh. Ya terlepas dari itu, untuk kestabilan gambarnya sih oke menurutku ya. Nah, ini aku bakal mau nyoba pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Open Camera. Oke, ini contoh perekaman kamera depannya menggunakan Open Camera. Jadi ini aplikasi pihak ketiga. Hasilnya seperti ini. White balance-nya normal ya. Cuma di sini emang fitur stabilisasinya nggak jalan. Jadi kalau kita pakai mungkin agak sedikit goyang-goyang. Tidak kayak kamera bawaannya tadi. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, jadi aku baru notice kalau
Video kamera depannya ini kuning-kuning gini itu karena kita pakai masker, white balance-nya jadi kacau. Tapi kalau misalnya ini aku lepas, yeps, normal. Jadi karena masker, white balance-nya kacau. Oke, jadi sebenarnya kamera depannya nggak ada masalah sih. Cuma gara-gara pakai masker aja white balance jadi kacau. Muka kita mungkin nggak kedetek dengan bagus ya. Gitu. Oke, kesimpulannya dengan harga 3,9 juta buat harga secondnya, Mate 20 Pro ini sebenarnya menarik ya. Performanya masih ngebut, desainnya ini masih cakep, layarnya juga kerasa premium, dan kameranya tentunya juga masih bagus banget nih buat HP yang umurnya 4 tahun atau hampir 4 tahun, karena ini kan sebenarnya rilis bulan Oktober ya. Tapi apapun keputusan kalian, mantepin diri aja sebelum beli HP ini. Karena meskipun ini menarik, tetap aja ini HP bekas yang kita nggak tahu unit yang kita dapat adalah unit yang masih oke atau enggak. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.